tes, oke? Oke, Kedengaran? kedengeran. Ya, kedengeran. Gimana kabarnya Pak Rindu dan keluarga? Oke, kabarnya hari ini sangat bombastis, bro. Waduh, Karena lagi panen raya. Pak ya, banyak yang top up ya Pak ya? Wah, banyak banget, bro. Berarti Cuma bagaimana nih? hari Dari ini tadi, dari sedikit, kemarin malam sampai hari ini bagaimana Pak responnya kalau boleh tahu dari tim? ya dari 2 hari yang lalu memang udah mulai meningkat pembelian ya. Kemarin sangat rame, dan hari ini sedikit agak-agak berat karena rata-rata pembelian hari ini mayoritas itu beli dari exchanger. Jadi mereka beli, ada yang bayar pakai USDT, Ethereum, Bitcoin. Jadi ngajarin orang yang transfer pakai ini blockchain ternyata nggak mudah ya. Iya. Seperti itu. Nah, ini masih ada yang beberapa yang belum beres nih, Bro Dani. Jadi agak-agak kurang konsen. Jadi sambil memberikan informasi kepada Anda yang sedang menyaksikan, Pak Rindu ini sedang membantu timnya untuk top up. Berarti apa? Sedang terjadi migrasi aset dari aset-aset yang ada di market kepada Nagaya. Luar biasa. Ya, Oke, ya, betul. Pak Rindu, kan Pak Rindu ini salah satu yang paling awal mengenal Nagaya, dan kalau yang sudah pernah dengar sharing session dari Pak Rindu pasti sudah tahu Pak Rindu ini megang berapa banyak Nagaya. Boleh tahu nggak, apa sih yang membuat Pak Rindu ini kok sangat semangat ya Pak Rindu bersama istri berbagi tentang Nagaya kepada sekelilingnya, Pak? Boleh tolong di-sharing nggak, Pak Rindu? Oke, teman-teman, kenapa saya sangat semangat di Nagaya? Ada beberapa pertimbangan ya, karena sebelum saya kenal Nagaya, sebenarnya 2009 juga saya udah kenal Bitcoin ya, Bapak Ibu. Tapi saya kurang beruntung di Bitcoin karena saya dulu punya banyak ketika saya masih tinggal di Jepang, dan Jepang itu sangat antusias beli Bitcoin karena mungkin ada faktor etnis. Konon katanya penemu Bitcoin itu namanya kan Satoshi Nakamoto. Jadi orang Jepang adalah kayak faktor etnis gitu. Wah, kayaknya nih orang kita nih yang bikin gitu ya. Jadi orang Jepang rame-rame borong gitu. Terakhir saya komunikasi dengan teman saya, ada polisi di Jepang. Dia punya ini loh 100 koin lebih, dan dia happy banget orang ini waktu Bitcoin bisa tembus di 930 juta. Dan dia bilang, saya tidak akan jual karena Bitcoin isunya masih bisa 4 miliar katanya gitu ya. Waduh, ini orang padahal dia polisi pangkat rendah ya. Nah, itulah contoh. Kalau di Jepang itu banyak orang yang pegang Bitcoin, Bro Dani. Seperti itu. Jadi artinya gini, dulu ketika saya gagal di Bitcoin, saya beli dan saya tidak percaya bahwa Bitcoin itu bakalan dahsyat seperti ini harganya, dan saya melupakan passwordnya, padahal mungkin kalau saya tetap bisa buka Bitcoin saya yang dulu, ini mungkin posisi status sosialnya saat ini udah jadi sultan kali, Bro ya. Cuma oke lah, itu Nggak tidak bisa bisa. ketemu lagi di Indonesia ya, Pak Rindu ya? Iya, itu tidak bisa disesali, Bro ya. Jadi oke, ketika 2018 saya dipertemukan dengan Nagaya, saya melihat ada beberapa poin, saya mungkin nggak terlalu panjang lebar cerita, beberapa poin yang menarik dari Nagaya ini. Satu, di backup emas. Wow, keren nih saya bilang. Lalu kedua, ownernya, CEO-nya, kreatornya yang menciptakan koin ini berani muncul. Wih, ini keren banget nih, berarti ini serius nih orang, serius nih gitu kan. Karena saya bisa pastikan hampir semua koin yang ada di luar sana, rata-rata CEO-nya nggak jelas itu, nggak jelas dalam artian anonim semua gitu ya. Tapi di sini CEO-nya itu dia pemilik dari ini Nagaya, tapi dia juga yang kreatornya, yang menciptakan koinnya itu, artinya dia punya kemampuan. Karena saya menemui banyak koin ya di luar sana, antara kreatornya yang menciptakan koinnya, IT-nya dengan ownernya itu beda orang. Jadi ketika koinnya itu mulai diminati masyarakat, terjadi perselisihan antara tim IT dengan manajemen, akhirnya berantakan gitu loh. Nah, kalau di Nagaya, wah ini super solid, keren banget. Ini top marko top dah kalau istilah di dunia marketing gitu loh, Bro. Jadi artinya saya waktu itu, walaupun memang jujur teman-teman, ketika saya join Nagaya, yang saya dapatkan waktu itu hanya konsep yang ada di kepala Pak CEO.
Jadi belum ada website, belum ada apa itu profit sharing, belum ada, aduh pokoknya belum ada. Mungkin bagi sebagian orang apa itu, lu gila ya beli begituan yang nggak jelas gitu ya. Tapi mungkin pengalaman saya membuat saya bisa nangkep gitu ya peluang itu. Dan ini seperti saya mendapatkan apa itu anak ikan teri yang bakalan saya pelihara, nanti suatu hari ini akan jadi ikan paus gitu kan, seperti itu. Gitu Bro Dani. Jadi akhirnya pada saat itu saya nggak pikir panjang, saya beli Nagaya. Ya memang kalau masalah risiko tetap ya Bapak Ibu ya setujulah, selalu ada risiko gitu ya. Tapi bukan itu yang kita harapkan. Ini sudah jadi Keputusan gitu loh Bro. hak patennya Pak Rindu ya, beli ikan teri, jual ikan paus. Sudah nggak bisa lagi digunakan. Oh ya dong, iya harus begitu. Karena yang diceritakan Bro Alfian sama Bendilo sebenarnya kalau disingkat dengan satu kalimat sebenarnya itu aja kan. Ya, betul. Beli ketika murah, jual ketika mahal kan gitu. Betul. Beli ikan teri, jual ikan paus. Pokoknya itu udah dipatenkan itu Bro, nggak boleh di copy paste. Udah nggak ada yang boleh pakai lagi ya di sini ya. Iya. Mau pakai ikan lain terserah deh. Kalau bicara Nagaya dengan Rindu, tagline-nya pasti beli ikan teri, jual ikan paus, itu aja Bro. Jadi sekarang ini kita beli Nagaya itu seperti beli ikan teri ya Pak Rindu ya. Dan iya, kita tahu ke depannya. Betul. Nah kalau ini saya khawatirnya nanti kalau sudah jadi ikan paus malah nggak mau dijual nih Pak Rindu. Ya. Jadi beli ikan teri, megang ikan paus jadinya ya. Pelihara ikan paus. Oke. Kenal Bro. Oke. Nah, Pak Rindu, kalau boleh tolong di-sharing, kedepannya harapan Pak Rindu bersama keluarga ini bagaimana? Iya. Kalau boleh tahu, Pak. Sepertinya Pak Rindu ini sinyalnya. By the way, suara saya jelas nggak, Bro Dani? Agak sedikit putus-putus. Oke, sekarang sudah jelas. Sekarang bisa dengar saya, Pak Rindu? Sorry ya, sebentar ya. Iya. Nah. Oke. Wifi saya mungkin terganggu. Saya buka pintu deh, pintu kamar. Oke. Sekarang sudah oke. Sekarang sudah oke. Pak Rindu, apa harapan, impian ke depannya Pak Rindu bersama keluarga di Nagaya, kalau boleh di-sharing Pak Rindu? Oke. Jadi gini Bro Dani, sejak saya beli Nagaya, jujur memang saya terus terang tinggalkan Nagaya sekian lama karena tergoda main money game. Oke. Dan di money game saya mengalami hal-hal yang sangat pahit lah. Harta yang saya kumpulkan semua habis ya. Karena apa? Terutama itu trading forex ya teman-teman. Trading forex itu saya sih mungkin saya tidak akan pernah sentuh lagi karena memang sangat pahit lah di sana. Kenapa? Kelihatannya menarik ya karena mereka menjanjikan profitnya bisa sekian per day gitu ya. Tapi ternyata setelah saya mengalami banyak kerugian dan mempelajari sistem yang ada di sana, itu ternyata banyak sekali kejahatan dan boleh dikatakan di sana itu kita kayak adu ilmu ya. Kalau kita menang, berarti ada pihak yang kalah. Sebaliknya, kalau kita kalah, ada pihak yang menang. Dan ketika kita menang konsisten, itu kita akan dikerjain broker, dan banyak banget resikonya yang timbul gitu ya. Dan masalahnya gini, Bro Dani, ketika suatu hari saya kumpul dengan beberapa komunitas trader yang katanya, mereka itu udah 10 tahun ke atas trading, ada statement yang saya dengar, udah lu jangan ngomong lu trader kalau belum pernah loss 9 miliar katanya. Oh my God gitu. Jadi artinya kepastian loss lu. Gila kali, berarti gue jalur yang salah nih di sini gitu. Dan saya lihat memang ada seorang trader yang katanya jago gitu ya. Suatu hari dia naik Mercedes. 3 bulan kemudian naik sepeda motor bebek gitu. Bro, berarti loss di orang nih gitu ya. Kembali seperti dulu gitu, Bro Dani. Artinya apa? Saya memang akui bahwa di dunia trader itu resikonya itu adalah karena namanya kayak main judi ya. Jadi kita agak-agak greedy gitu ya. Kalau bisa menang banyak, kenapa harus sedikit ya? Jadi akhirnya kita anggap kita udah jago gitu. Akhirnya pasang banyak, ambil lot banyak, dan ternyata market kita tidak pernah tahu pergerakannya seperti apa, ya udah habis deh seperti itu. Nah, jadi
itu singkat cerita apa yang saya kerjakan setelah saya join Nagaya, saya tinggalkan Nagaya, saya sibuk main money game, tapi akhirnya beruntunglah ada COVID ya. COVID membuat saya tidak bisa bergerak kemana-mana dan ekonomi saya hancur-hancuran karena saya main di money game. Akhirnya suatu hari saya temuin lagi Pak John dan saya tanya mengenai bagaimana kondisi Nagaya saat ini gitu ya. Ternyata Nagaya bukan cuma tidak scam, tapi penjualannya makin keren gitu ya. Dan ada banyak hal-hal yang luar biasa saya lihat, kayak misalnya project akan on segera gitu ya, project pertama, dan ini itu segala macam. Akhirnya saya, apalagi ada kalimat yang membuat saya langsung, apa ya, waktu itu langsung happy banget. Aktuaria Singapura memperkirakan Nagaya bisa capai 100 US dollar 3-5 tahun ke depan gitu. Karena waktu saya kenal Nagaya dulu itu belum ada Bapak Ibu, kalimat itu nggak ada gitu ya. Jadi begitu saya dengar kalimat itu, kayak keren banget nih gitu kan. Akhirnya sejak saat itu saya putuskan untuk konsentrasi penuh di Nagaya. Saya tidak mau lagi tertarik sama yang namanya tawaran-tawaran yang lain. Bahkan teman saya dengan berbagai cara buka akun buat saya. Nah, kalau teman-teman tahu mungkin ada beberapa MLM yang berbasis trading forex sekarang. Saya bahkan dibukain akun, dikasih modal 100 juta, sampai sekarang akunnya ada gitu ya. Saya sama sekali tidak mau ajak orang lagi dan apa itu, karena saya tahu resikonya ini besar sekali gitu ya. Jadi saya fokus di Nagaya saja, karena saya lihat Nagaya ini masa depannya luar biasa, dan memang saya sangat berharap banyak tentang Nagaya ini. Oleh karena itu saya spesial dengan istri, anak, bukan cuma coba tawarkan Nagaya, tapi doakan Nagaya, karena saya tahu ada faktor X, yaitu faktor kuasa Tuhan yang bisa memberkati Nagaya, memberkati manajemen, memberkati semua teman-teman kita supaya terjadi terobosan-terobosan luar biasa di Nagaya ini gitu sih, Bro. Amin. Terima kasih banyak atas doanya nih Pak Rindu ya. Berarti doanya Ya. buat saya juga, soalnya saya jadi manajemen ya. Amin, amin. Oke, Pak Rindu. Ada Ya. teman kita di sini mungkin yang sedang baru pertama kali hadir, sedang mungkin belum top up, belum beli, masih berpikir, atau ada yang sudah mau kontak upline-nya, dia pengen beli. Apa pesan Pak Rindu bagi mereka agar mereka beli? Oke, Bapak Ibu, Anda mungkin sudah tahu lah apa yang sering kali kita dengar dari seorang motivator. Ketika Anda disebut kaya itu ketika Anda lagi tidur, tapi Anda bisa dapat penghasilan, gitu ya. Nagaya bisa menjawab itu, Bapak Ibu. Karena apa? Sekali Anda beli Nagaya, selama-lamanya Nagaya akan bekerja untuk Anda. Ingat itu ya. Jadi, ketika Anda beli Nagaya, ingat Bapak Ibu, resiko Anda terpaksa kaya. Gitu ya. Pertama, backup-nya itu Bapak Ibu, Anda punya emas, dan emasnya bertambah. Gramasinya, tiap bulan, setiap kali ada keuntungan proyek kita, emas Anda tambah. Tapi gramasinya ya. Lalu ingat Bapak Ibu, harga emas itu, kalau kita lihat grafiknya dari tahun ke tahun, dia akan mengalami kenaikan-kenaikan. Seandainya gramasinya tetap aja, aset Anda akan naik, karena harga emas itu pasti naik, gitu ya. Apalagi ini gramasinya naik, harga emas naik, Bapak Ibu. Jadi ini keren banget deh konsep Nagaya. Belum lagi Bapak Ibu bisa dapat profit sharing. Anda ngajak sekali, tapi dapatnya berkali-kali, bahkan seumur hidup ketika Anda belum jual Nagaya Anda. Keren banget ya. Dan kalau Bapak Ibu tidak punya modal yang besar, modal 1M cukup di Nagaya. Itu Anda bisa sukses. 1M artinya satu mulut. Karena apa? Itu yang saya lakukan kemarin, saya cerita dengan teman saya di Korea, dia langsung bilang, oke, kalau begitu saya join deh 10.000 gitu. Wow, happy-nya bukan main loh Bapak Ibu. Nah, kemarin Oke, mungkin